masih ada nih penindakan kepolisian terhadap para pelaku kejahatan. Ini dia aksinya. Korban pembunuhan sing mudeng plat iki dulung itu fiction. Korban meninggal dunia di tempat lokasi di Kedusan Borangan Tanggul. Fatka Nur ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan. Dari olah TKP petugas Polres Klaten, korban diduga tewas dibunuh dengan cara digorok saat mengendarai sepeda motor. Terima laporan adanya pembunuhan, tim Macan Resmob Polres Klaten bersiap cek tempat kejadian perkara dan lakukan penyelidikan. Desa Borangan di Tanggul, ya, itu lokasinya dia ada di sini, ditemukan mayat. Dia terjatuh di samping sepeda motornya Fiction, di mana tempat ini sangat minim sekali saksi karena ini sangat gelap. Pembunuhan ini tergolong keji karena korban digorok lehernya. Ada luka sayatan di leher di depan. Nanti kita bagi tugas karena kita tidak tahu korban ini di sini jam berapa dan terjadinya ini jam berapa. Yang jelas informasi sementara korban itu keluar dari rumah jam 18.30 dan kita baru mendapatkan kabar adalah pukul 21. Di waktu itu nanti kita akan melakukan penyelidikan yang mana sasaran kita adalah orang yang pertama kali mengetahui identitas dari korban tersebut. Kemudian sebelum kita melakukan pengembangan ke arah orang yang lain, kita lakukan penyelidikan juga ke tempat kerjanya korban tersebut. Jadi orang yang menemukan identitas pertama itu ternyata juga teman dekat korban menurut keterangan di sekitar. Baik, nanti akan kita kembangkan dari situ. Mungkin dari situ kita bisa mendapatkan titik terang. Kita melaksanakan tugas, kita sama-sama berdoa, mulai. Selesai. Untuk kekompakan, maju dan yes! Maya sendiri berjenis kelamin laki-laki. Dia berusia sekitar 25 tahun. Dia mengendarai kendaraan dan ditemukan informasi sementara adalah luka sayat di leher di bagian depan. Ini tergolong juga sangat kejam karena pelaku menggorok atau menyayat leher korban ini. Sampai di TKP, tim Macan Resmob Klaten melakukan pemeriksaan sejumlah saksi. Awalnya tim Macan Resmob Klaten minta keterangan dari saksi yang mengenali korban. Kemudian di salah satu jalanan sepi, polisi kembali menemukan saksi pembunuhan. Masih kenal dengan saudara Fatkan? Kenal. Oh, kenal? Nah. Tadi ketemu kamu nggak? Aku ketemu. Hah? Ketemu. Ketemu di mana? Hah? Lama nggak ketemunya? Enggak. Kamu terakhir ketemu kapan? Tadi kan ya? Tadi. Jam berapa? Pas malam itu. Pagi. Hah? Pas maghrib baru. Terus dia pas itu karo sapa? Kentang. Hah? Kentang. Karo kancane ini sapa? Waktu pas ketemu awakmu. Betul kenal. Kentang. Orang kanca-kancane sapa kan yo ngerti kabeh to awakmu. Selain sering karo kue, seringnya sama-sama lagi. Kalau ada orang pernah. Oh, ngono. Sapa? Kalau tempat biasanya korban suka nongkrong di mana aja? Saya tahu di sama di rumah teman-teman ini. Di
Ya sing ngene anu mau kae. Butuh mau lho. Berarti kan sik ikut parane sik. Berarti ketemu temennya lagi. Temennya siapa? Parane sik kae. Si korban yang satunya. Ya, Her. Pak. Her, temannya mana lagi, Her? Sana, Pak. Selain ini temannya mana lagi? Di sana, Pak. Di Sana, kami di belakang. sekarang kita ke sana ketemu. Kanca-kancane, kancane Lagi ya, kancane ya. kabeh parane sik bisa. Ya. Ayo, ayo. Dan Setelah cukup dilakukan interogasi terhadap kedua saksi, saksi pertama bernama Heru diperbolehkan pulang oleh polisi. Yang tadi rumahnya yang tadi semua kan? Jadi sing teman-temannya tadi sing Sudah semua ya berarti ya? Sudah. Kamu nggak ada yang kamu ketahui lagi selain orang-orang yang tadi kita temui? Enggak ada, Pak. Wis ketok ya? Wis mungkin tok ya? Iya, Pak. Ya wis. Nanti kita datangi lagi sana nanti, Pak. Sementara Ya. saya dengan bisa Balik ku nek eneng biasa ku tak iku tak Jadi kalau tak bel misalkan ya. ada keperluan lagi, Ah. Mas atau Bayu gini, telepon kalau ada informasi apa baru, tolong nanti dikabari lah. Iya, Ya. Pak. Yo nang masuk ya. Balik sik ono. Tim 2 Macan Klaten yang mencari informasi dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi di rumah warga. Ngomong-ngomong belet. Polres. Aku terima nih. Cuma dari kok ono jane iki sekitar setengah 7 wonge lunga saka omah iki karo sapa? Karo sapa? Ya. Biasanya karo sapa? Sering itu, dolane karo sapa jare kan. Terima kasih ya Mas. Terima kasih Mas ya. Informasi aku dikabari ya. Iya. Terima kasih. Iya. Mas. Siap ya? Ya bro, selamat turun. Merasa informasi sudah lengkap, tim Macan Resmob Klaten lakukan koordinasi. Pak, iku wau kan sing teko sik dhewe nang TKP kan sing ngerti wong kan jare ana wong sing ngerti sik dhewe. Siap. Nah, itu. Padahal nek jare informasi kan kono ora ana sing ngerti. Ceritane piye mau sebetulnya sing nang TKP mau? Siap, Cidan. Itu kan tadi kita TKP sama Mas Teguh, sama Pak Sarwanto, kita kan 3 personil. Datangnya kita sudah ke rumah banyak, cuma warga dah. Nah, warga itu terus kita tanyain kan masih tutupan helm sama ditutup sama daun pisang Daun itu. pisang. Ya. Nah, kita teriak-teriak sama orang warga itu, siapa kira-kira ciri-ciri ada kenal enggak? Bilang nggak ada yang kenal. Terus kita masih nyari-nyari, ya kita kan TKP pertama tidak boleh dipegang dah. Cuma kita kan ya cari sekeliling, kita suruh mundur dulu, terus tahu-tahu ada orang nyelontok teriak. Teriak. Iya. Wah, ada itu. Iya. Saya kenal. Ora kok sik posisi teriak iku ndekne wis nyeraki si mayat tuh. Belum dia di belakang. Tapi Lah kok iso? nah ya itu dan terus kita sama Mas Teguh, terus kita terus kita ajak bener, terus dia ngomong sendiri, iya ya kenal ya terus Iku langsung sedurung wonge buka daun pisang iku. belum ya betul dan kita kenal. Sopo iku sing anu sopo? Ya itu tadi dibawa Si Heru malah sing duduh-duduhke teman dekate iku. iya. Dari hasil penyidikan dan penyelidikan, tim Resmob Klaten temukan kesimpulan saksi pertama diduga sebagai pelaku pembunuhan. Pak. Iya. Masih sama si Heru. Masih sama si Heru. Waduh. Loh, Pak ini Pak, malah kita itu kesimpulan kita itu analisanya itu ada yang janggal itu sama si Heru itu karena ini banyak saksi yang bilang malah Heru ini yang paling dekat sama korban. Oh gitu ya Pak? Iya. Oh siapa? Diambil aja Pak, diambil dulu si Heru, bawa ke Polres Pak, diambil aja dulu. Tim 1 Macan Klaten kembali mencari saksi pertama bernama Heru.
Ada orangnya nggak ya? Ini mau cari masih di situ orangnya, masih di situ. Oh, langsung tangkap. Tidak butuh waktu lama terduga pelaku berhasil diamankan di sekitar rumahnya saat sedang berkumpul bersama kawan-kawannya. Lah ini Heru. Wah, aku tak marahin rumahmu arane. Balik sih, Heru. Balik ya, tak. Balik. Ya, tadi informasi dari timnya Pak Seno, dari informasi yang didapat itu bahwa arahnya mengarah ke Heru, mencurigai Heru. Jadi kita bawa Heru ke Polres untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan kedua, gelagat Heru mulai mencurigakan. Hingga akhirnya tersangka Heru mengakui perbuatannya. Setelah tersangka mengaku membunuh seorang diri, polisi membawa tersangka Heru ke Polres Klaten untuk pemeriksaan lebih lanjut. Keesokan harinya polisi mencari barang bukti pisau yang dibuang pelaku ke area persawahan. Pelaku mengaku menghabisi Fatkan Nur dengan cara digodok leher dan menggunakan pisau saat mengendarai sepeda motor. Pakai apa? Pakai pisau. Setelah melakukan aksi nekatnya, pelaku mengaku dalam pengaruh pil koplo. Alhamdulillah. Oke. Tenang aja. Awas ada di sana. Nih, di sana. Cedake. Ada laporan dari warga di daerah Manis Renggo terkait dengan penemuan mayat. Dari hasil informasi tersebut, Satreskrim Polres Klaten mendatangi TKP dengan melakukan olah TKP. Di seputaran TKP tersebut kita memperoleh beberapa petunjuk baik dengan hasil pemeriksaan saksi maupun keterangan-keterangan dari beberapa orang yang berhubungan dengan korban. Tersangka Heru diancam pasal 340 Junto 338 KUHP mengenai pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.